betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan. Kita muji Tuhan dari NKB 176 di bawah salib Yesus. Ini tarik suara. (176) Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 176 di bawah salib Yesus. Ku ingin berharap
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya, salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan. Namun, ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 8 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita sambut pujian dari anak sekolah minggu.
Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita akan membaca secara berbalasan. Bapak Ibu membalas dengan, ya Tuhan kasihanilah kami. Ya Allah yang pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita sambut memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Jemaat kami undang berdiri.
Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kita mengakui bahwa sejatinya kitalah yang harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Namun demikian, Kristus mati di sana untuk menggantikan kita. Di atas salib itu ada nama saudara dan saya. Marilah kita mengamini rahmat Tuhan yang ajaib ini dengan maju ke depan, membawa kertas berisi nama kita, lalu menancapkannya atau menempelkannya di salib yang ada di depan. Mari kita melakukannya disertai dengan tekad untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Jemaat silakan untuk menempelkan nama, dimulai dari depan. Baris sebelah kanan terlebih dahulu, baru nanti sebelah kiri saya.
ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh, sungguh sendu raut wajahmu, karena beratnya dosaku. Pikir yang ngeri, tingkah yang keji, membuatmu sedih. Oh, ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus menang. Oh, ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku terang, karena kasih-Mu. Oh, ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau memberikan dirimu menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan hanya karena kasih-Mu kepada kami. Harusnya kami yang mati, harusnya kami yang menderita. Itu semua adalah dosa-dosa kami. Tapi Engkau rela memberikan dirimu agar kami ditebus, agar kami diselamatkan, terbebas dari kemarahan Sang Ilahi. Itulah mengapa kami ada pada saat ini ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan ini, kami semakin diajak untuk mengerti, merasakan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggalkan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terteguh melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak akan sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kita kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara
marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 22 secara berbalasan. Salahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh.
Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani ayat 10, Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Demikianlah bunyinya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan jemaat duduk. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 16 sampai 37. Dan pembacaan Injil pada saat ini akan dilakukan dengan salah satu metode dari tradisi Kristen yang disebut dengan doa imajinatif, ya. Kekuatan atau kelebihan doa ini adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan kita sebagai manusia untuk berimajinasi, ya. Nah, ketika kita berimajinasi maka akan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi nanti jemaat silahkan duduk. Selama pembacaan berlangsung dan beberapa nyanyian, silahkan saudara untuk menutup mata. Dan silahkan mengimajinasikan saudara sedang berada di dalam kisah yang sudah atau akan saya bacakan nanti, ya. Jadi saudara membayangkan di situ, saudara berimajinasi berada di situ, dan silahkan saudara berimajinasi, ya. Mungkin apa yang bisa saudara rasakan, atau mungkin saudara berimajinasi kalau saya di situ saya mau ngapain, gitu ya. Itu dipersilahkan. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, gitu ya. Karena setiap manusia memiliki imajinasi yang tentunya berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya boleh minta tolong untuk mematikan lampu yang sebelah sana. Mari Bapak Ibu silakan menutup mata. Ambil tempat duduk yang nyaman. Diusahakan jangan tegang, ya. Santai saja. Saya mengajak untuk mengambil nafas yang dalam dari hidung dan mengeluarkan melalui mulut dengan perlahan. 1, 2, 3. Lakukan 2 atau sampai 3 kali. 1,
sampai merasa bahwa tubuh sudah terasa rileks. Rasakan bahwa oksigen itu telah masuk ke dalam tubuh dan mengalir ke seluruh tubuh. Diusahakan untuk tetap sadar dan tidak tertidur. Saya mengajak lagi satu kali untuk mengambil nafas yang dalam dan keluarkan bersama melalui mulut. 1, 2, 3. Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil mengikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan juga bersama-sama dengan 2 orang sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Tetap memejamkan mata. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya yang mereka ambil, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya."
Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur masam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur masam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat saudara tadi menutup mata dan membayangkan saudara berada di peristiwa yang saya bacakan dalam narasi Injil tadi, kira-kira apa yang saudara lakukan atau apa yang saudara rasakan ketika berada di sana? Mungkin setiap kita akan berbeda-beda jawabannya, imajinasi kita juga akan berbeda-beda. Beberapa di antara saudara mungkin ada yang membayangkan sedang berdiri atau duduk bersama dengan orang banyak pada saat itu yang sedang memandang Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang di sana sedang merasa sedih, kesel, kecewa, marah, menangis melihat tragedi yang sangat memilukan itu. Sedih mungkin saat saudara melihat bahwa Tuhan Yesus membawa salibnya sendiri. Tuhan Yesus disalibkan di antara para penjahat dan pemberontak. Sedangkan saudara pasti tahu Tuhan Yesus bukan penjahat dan pemberontak. Mungkin saudara menangis melihat Tuhan Yesus dipaku, diberi anggur asam, lambungnya ditikam. Mungkin pada saat itu saudara juga marah karena melihat Pilatus yang tunduk dan takut pada orang-orang yang banyak, padahal dia mampu untuk membebaskan Yesus. Cuci tangan. Mungkin pada saat itu juga saudara melihat orang-orang pada saat itu. Saudara marah, kenapa kalian yang tidak disembuhkan, yang tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus hanya diam saja melihat Tuhan Yesus seperti itu kan? Mengapa mereka tidak berbuat sesuatu? Bahkan saudara marah melihat mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaannya adalah, mengapa semua itu harus terjadi? Mengapa Tuhan Yesus mau menanggung penderitaan luka salib itu dan mati? Mengapa Tuhan Yesus tidak mau melawan? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi rendah dan kalah? Bagi orang Yahudi, salib jelas adalah simbol dari aib dan kekalahan. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang dihayati oleh iman Kristen yang kita pegang teguh ini? Di Jumat Agung ini kita akan bersama-sama merasakan, belajar dan mengenang kembali makna penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu di salib. Tadi di awal diceritakan bahwa Pontius Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Tujuannya Pontius ini kemudian cuci tangan, takut dengan orang banyak pada saat itu. Dan dari pihak Tuhan Yesus pun tidak ada perlawanan, ya. Dan bersama orang yang menyalibkan dia itu, Tuhan Yesus membawa salibnya sendiri dan menuju di bukit yang disebut dengan Golgota, ya. Ada hal yang menarik di sini. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak dibantu oleh Simon dari Kirene untuk membawa salibnya. Di dalam sudut pandang Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu membawa salibnya sendiri. Pertanyaannya, apa maknanya bagi kita para pendengar Injil pada saat ini? Peristiwa itu perlu dilihat dari terang yang telah dinubuatkan kitab Yesaya 52 tadi.
Konteks Yesaya 52 sedang berbicara tentang hamba Tuhan yang diutus untuk menjadi penyelamat bagi Sion. Menurut Yesaya 52 itu, karya penyelamatan itu dilakukan melalui penderitaan yang hebat. Sang hamba Tuhan itu harus dihina dan dihindari orang, bahkan hamba itu diperlakukan sangat buruk. Bahkan rupanya seperti bukan manusia lagi. Namun demikian, di dalam penderitaan itu banyak orang akan tercengang. Sebab di dalam penderitaan itulah penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Ia ditikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ia rela mati di antara penjahat, walaupun ia bukanlah penjahat. Apa artinya? Harusnya orang-orang yang berdosalah dan yang jahatlah yang seharusnya menanggung dan memikulnya itu sendiri. Dan kejahatan manusialah yang mengakibatkan penghukuman diganti dengan penderitaan hambanya yang mau menderita. Bukankah itu yang terjadi di dalam bacaan kita, Injil kita Yohanes pada saat ini? Sang hamba Tuhan itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang memikul salib itu sendiri. Ia memikul beban dosa dan kejahatan dunia. Ia bersedia untuk disalib di antara dua orang seperti yang sudah disalibkan atau dinubuatkan oleh kitab Yesaya tadi. Ia mau dihina, ia mau ditolak. Seperti kita tadi lihat, para prajurit mengambil pakaiannya dan membagi-bagikannya. Mengapa para prajurit kemudian mengambil pakaiannya dan membagi-bagikannya? Secara sosial mungkin itulah yang kemudian menjadi tradisi pada saat itu, bahwa ketika orang disalibkan maka akan berebut baju, sepatu, kasut dan kawan-kawan untuk kemudian dijual lagi, ya. Tapi bagi Yesus itu berbeda. Apa yang kemudian Tuhan Yesus alami sebenarnya merupakan penggenapan apa yang kemudian dinubuatkan oleh Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Sebuah penghinaan. Tapi ada yang berbeda, ya. Ada satu yang kemudian tidak dibagi-bagikan tetapi diundi, yaitu sebuah jubah yang tidak berjahit. Di dalam bahasa simbolis, Yohanes ingin menyampaikan bahwa jubah yang tidak berjahit adalah jubah imam besar. Dan salah satu peran dari salah satu imam besar adalah sebagai pengantara manusia dengan Allah melalui korban. Dengan demikian ketika Tuhan Yesus itu disebut sebagai imam, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi pengantara tetapi menjadi korban itu sendiri. Dan setelah para prajurit memberikan anggur masam kepada Yesus yang kehausan, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Dengan menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus dengan kehendaknya sendiri menyelesaikan segala rancangan keselamatan yang sudah ada sejak terdahulu. Itulah mengapa Tuhan Yesus mau hadir ke dalam dunia. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati pun mereka menikam sehingga darah dan air keluar dari tubuhnya. Dan semua ini dicatat oleh Injil Yohanes dan diberikan kepada jemaat-jemaat Yohanes pada saat itu. Inilah Kristus yang rela mati demi menyelamatkan dunia. Inilah saksi dari segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar menyerahkan diri secara total untuk menyatakan cinta kasih Bapa kepada dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang bagi salib bagi orang Yahudi adalah simbol aib dan kebodohan. Di dalam salib Yesus seolah rendah dan kalah. Namun cara pandang itu bukanlah cara pandang yang sesuai dengan iman Kristen. Iman Kristen menghayati bahwa Yesus yang menderita, disalib dan mati dalam kehinaan itu bukanlah Allah yang kalah atau menyerah pada kuasa dunia. Kisah Injil ini menunjukkan bahwa jalan salib yang ditempuh itu adalah sebuah jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyatakan cintanya kepada dunia yang jahat dan berdosa itu. Hanya karena cinta, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Dan seperti yang sudah kita tancapkan tadi di dalam salib itu, harusnya kitalah yang menanggung penderitaan itu akibat dari kedosa dan kejahatan kita. Tetapi ketika Kristus sendiri memberikan dirinya untuk menjadi korban pendamaian itu, kini semua orang yang percaya kepadanya telah menjadi anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon peristiwa salib Kristus yang menyelamatkan itu? Apa kita akan menolak seperti orang-orang Yahudi? Ataukah kita mau menerima, mengalami dan menghidupi cinta kasih Allah itu? Saya memiliki sebuah video pendek, silahkan diputar.
Saudara, video pendek tadi ingin menunjukkan bahwa itulah merangkul salib Kristus. Merangkul salib adalah sebuah kesadaran bahwa kita telah mengalami, menerima cinta kasih Allah itu, serta berkomitmen untuk menjadi saksi cinta-cinta Kristus kepada orang lain. Itulah seperti yang dinasihatkan surat Paulus tadi. Marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadilah pendengar yang baik saat orang lain berkeluh kesah. Jika perlu, kita dapat menawarkan bantuan jika memang diperlukan. Saat berkomunikasi dengan orang lain, penting untuk selalu berbicara dengan kasih dan hormat. Cobalah untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan jujur, tetapi juga sensitif dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Cobalah untuk memberikan pujian dan apresiasi yang tulus dan berikan dukungan ketika seseorang mengalami kegagalan atau kesulitan. Memang menyatakan kasih itu tidak mudah. Mungkin kita akan mendapatkan penolakan, hinaan, capek. Tetapi melalui teladan Tuhan Yesus sendiri, maukah kita tetap setia merangkul salib itu sebagai respon cinta kasih kita kepada Allah, sampai Tuhan sendiri yang memanggil kita dan berkata, "Sudah selesai," dan engkau tetap setia sampai akhir. Salib itu ku junjung teguh, dan mahkota kelak milikku. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, terima kasih Engkau sudah bersabda bagi kami semua. Kami diajak untuk merasakan kembali, mengenang kembali, dan memaknai karya keselamatan Tuhan Yesus melalui kematian dan penderitaan Tuhan. Itu semua adalah bukti bahwa Bapa begitu mengasihi kami, ingin menyelamatkan kami dari maut, dari penderitaan, dan juga melalui setiap hukuman yang mungkin akan kami terima ketika kami tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk merespon cinta kasih Bapa itu dengan menyatakan kasih kepada diri kami, keluarga kami, tetangga, masyarakat, serta seluruh ciptaan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Tolonglah ajar kami untuk menyatakan kasih sebagai anggota tubuh Kristus di GKI Pamanukan ini. Tolong mampukan kami untuk dapat saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena kami adalah sahabat. Kami adalah keluarga di mana Tuhan telah mempersatukan kami, walaupun kami berbeda-beda latar belakangnya. Tolong kami agar saling dapat merangkul di dalam cinta kasih Kristus untuk membawa kebaikan di dalam gereja ini, dan juga melalui setiap tindakan dan ucapan kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi saudara sahabat kami yang saat ini sedang sakit tubuhnya. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tak mati, Tuhan hidup untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, dan juga dokter. Tuhan yang memberikan kekuatan dan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang menolong, yang mendampinginya. Dan kami juga bersyukur untuk setiap kami yang boleh pulih dari rasa sakit yang telah kami lewati. Kami percaya itu semua hanyalah berkat Tuhan yang dinyatakan melalui dokter dan juga obat-obatan dan makanan yang kami konsumsi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan Tuhanlah Kau selamatkan. Rahmat Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya kan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit cahaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam Dia harapanku, yang menggenapi janjinya. Kabut sirna berganti cerah, Tuhanlah keselamatanku. Kala meratap menanti di masa duka dan sepi, anugerah-Nya meliputiku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit cahaya atas maut? Ku dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagaimana kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Biarlah bukan hanya ini saja yang akan kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami. Kau jadikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, kita nyanyikan menjulang nyata atas bukit Salah.
dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kara merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernada kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ziarah kehidupan masing-masing dengan memegang teguh salib Kristus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Bapa yang telah kita terima, dan balaslah kasih Tuhan dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib
Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Terpujilah Tuhan. diri. Kiranya di dalam salib Kristus kita menemukan dasar yang kokoh bagi iman kita, jangkar yang kuat bagi pengharapan kita, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosa kita. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, dari sekarang dan selama-lamanya.